Ya, oke, kita lanjut ke materi setelahnya, yaitu ketidakberaturan horizontal dan vertikal. Nah, jadi ada 10 ketidakberaturan yang harus kita cek gitu. Jadi 5 horizontal, 5 vertikal gitu ya. Jadi total ada 10. Nah, sebenarnya itu konsep ketidakberaturan itu tuh nggak dari awal ada. Jadi eh, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan gitu ya sama pembelajaran di bidang gempa, makin eh, makin ke sini tuh makin makin banyak yang harus kita cek gitu. Jadi kan kemarin udah sempet saya share ya tentang sejarah peraturan di Indonesia gitu ya ini. Nah, ini ya jadi di sini tuh teman-teman bisa tahu kapan ketidakberaturan itu mulai ada. Jadi coba ya ini ya. Irregularity. Eh, irregularity. Ya, nah, jadi nih ya, nih, dari tahun 70 belum ada nih. Nih, jadi di tahun 1970 nih ya, tahun 1970 belum ada. There was no direct concept of period, irregularity and orthogonality. Nah, ini period ya bahkan ini ya eh, period dari konsep operator itu juga nggak ada. Ini teman-teman kemarin udah belajar ya periode gitu. Nah, jadi tahun 70 belum ada tuh nggak ada ngecek-ngecek irregularity gitu kan. Nah, terus coba kita next ya. Kayaknya mulai 80 ya. Nah, ini mulai mulai tahun 80 baru tuh kan. Baru baru ada istilah ketidakberaturan gitu. Cuma di sini itu tuh juga cuma ketidakberaturan nggak selengkap yang sekarang. Kalau nggak salah itu cuma torsi gitu ya. Nah, bayangin sekarang tuh ada 10 ketidakberaturan. Ya, coba kita balik lagi ya. Dulu-dulu, peraturan dulu-dulu itu, ketidakberaturan itu bahkan mungkin nggak dicek gitu ya. Sama mulai ada tahun 80-an dan itu cuma sedikit. Sekarang kita itu harus ngecek 10 ketidakberaturan gitu. Nah, terus ini tuh kan terus update ya, peraturan terus update. Apa pembelajaran atas gempa lampau juga terus ada gitu kan. Tiap ada gempa kita menganalisis ya apa yang rusak, apa yang jelek, performanya bla 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 gitu ya. Bisa jadi juga nanti in the future kita harus ngecek lebih banyak lagi ketidakberaturan gitu ya. Gitu. Jadi apa mengetahui history of something itu penting juga sih. Jadi nah makanya tadi coba ya eh, papernya dibaca biar at least tahu perkembangan gempa di Indonesia gitu. Dan itu sebenarnya ada lesson learn-nya juga dari situ. Jadi misalkan dulu A boleh, jadi nggak boleh. Kenapa? Oh ternyata A itu menghasilkan behavior yang getas misalkan sehingga A mulai dibatasi penggunaannya. Nah gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari gitu dari mempelajari suatu sejarah gitu ya. Jadi eh, bagus itu buat tahu tentang apa peraturan-peraturan terdahulu. Lagi pula ya teman-teman, teman-teman itu akan sangat sering bertemu dengan gedung-gedung lampau. Maksudnya gedung-gedung yang udah tua tuh. Nah, pastinya gedung-gedung yang udah tua tersebut akan dibangun menggunakan peraturan di tahun itu kan gitu. Jadi sangat menguntungkan kalau teman-teman itu mempelajari apa peraturan 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 lama gitu ya. Jadi ini dibaca gitu ya. Silahkan download di PDF-nya seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman punya feelingnya tuh. Oh ini rumah nenek saya tahun 70-an. Apa ternyata peraturan tahun 70-an itu
belum ada konsep itu tadi ya, irregularity nggak ada, ketidakberaturan nggak ada gitu kan. Apa dari konsep tentang periode gitu juga nggak ada dan seterusnya. Jadi teman-teman tuh nanti bisa memprediksi kekurangan-kekurangan apa yang ada di eh, bangunan teman-teman gitu. Oh ya, ini kan ada satu lagi ya. Yang ini sebenarnya ini tuh dalam tujuan untuk melakukan itu. Jadi ini ya, ini dalam tujuan untuk men, mengklasifikasikan hingga memprediksi gitu ya, memprediksi. Jadi misalkan tahun apa 70 itu kan belum ada ortogonalitas tadi ya. Nah, berarti gedung-gedung kalau teman-teman ketemu gedung tahun 70-an lalu kelihatan gedungnya itu tidak simetris gitu ya. Terus misalkan kelihatan banget sangat tidak beraturan gitu kan misalkan itu pasti ada suatu kekurangan dari gedung itu. Jadi ada apa entah itu kekurangan kekuatan gitu ya atau kekurangan deformasi. Jadi deformasi yang bisa dia akomodir nah, gitu loh. Jadi eh, akan jadi sepenting itu sebenarnya kita tuh mempelajari peraturan-peraturan zaman dahulu karena ya itu we have to deal with the old buildings also gitu ya apalagi kalau misalkan gedungnya itu gedung bersejarah gitu kan gedung bersejarah itu kalau bisa kan kita preserve ya kita apa sih kita lestarikan gitu kan cagar budaya gitu nah kita ini pasti kalau bisa kalau tahu kurang kuat bagian mana kita perkuat. Gitu-gitu kan. Nah, dengan sangat memahami ini gedung dibangun tahun berapa dan apa eh, lalu kita melakukan analisis terhadap si gedungnya, maksudnya kan dari visual bisa, dari analisis yang lebih detail bisa gitu kan. Akhirnya kita bisa memprediksi gitu loh, kita bisa memprediksi kira-kira dia ini punya kelemahan di mana gitu. Istilahnya defisiensi sih gitu ya. Jadi bagus untuk memprediksi gitu. Bahkan sebenarnya sebelum menganalisis kita bisa memprediksi dari peraturan yang berlakunya gitu kan. Yaitu tadi udah tahu nggak ada konsep tidak beraturan. Terus kalian lihat gedungnya wah sangat tidak beraturan. Oh pasti ini ada kekurangan kekuatan gitu ya. Gitu. Ya, ada dua sih, ada kekurangan kekuatan sama kekurangan apa deformasi yang bisa diakomodir. Ya, kira-kira kalau deformasi lebih ke detailing sih, lebih ke yang ini ya. Nah, oke, ya kira-kira gitu. Jadi belajar dari masa lampau itu bisa memprediksi masa depan sebenarnya. Ya, udah kita balik ya. Nah, kita akan mengecek 10 ketidakberaturan ini banyak juga. Yang pertama adalah ketidakberaturan horizontal. Ya, ada 5 ya ceritanya. Ini adalah ilustrasinya. Jadi, ketidakberaturan horizontal yang nomor satu itu adalah ya ketidakberaturan nomor satu gitu ya. Nah, itu ada dua. Ada satu A sama satu B gitu ya. Nah, itu gambarnya yang atas ya. Gambarnya yang ini nih. Terus ada ketidakberaturan nomor dua yang gambarnya kayak gini. Ya kelihatan banget ya nanti kalau ada denahnya yang kayak gitu itu. Nah, itu ketidakberaturan tipe nomor dua dari horizontal. Terus ketidakberaturan nomor tiga ini kalau kebanyakan void kayak gini. Jadi lantainya itu enggak dak beton full gitu ya, ada bukaan. Biasanya itu kalau misalkan ya mall-mall itu kan teman-teman kan pasti pinginnya bisa melihat ke bawah ya. Dari lantai tiga bisa lihat lantai dua dan seterusnya. Terus ketidakberaturan nomor empat. Ini kalau kayak gini nih. Jadi ceritanya di lantai bawah itu elemen vertikal pemikul beban lateralnya gitu ya, entah itu kolom atau dinding, itu tuh nggak nggak berada di satu as. Jadi di bawah ada di sini, di atas ada di sini. Jadi titik tangkapnya nggak ketemu gitu ya.
Nah, itu nomor 4. Terus ketidakberaturan nomor 5. Ketidakberaturan nomor 5 itu kalau naruh sirwall atau kolomnya itu sangat-sangat acak seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi inilah 5 ketidakberaturan horizontal. Namanya aja ketidakberaturan horizontal. Jadi relatif ngelihat apa namanya plan view ya. Plan view itu denah ya. Relatif melihat denah kan ini kan gitu. Jadi kita bisa apa ya bisa mengidentifikasi dari denahnya gitu kan. Ini kan juga dari denah ini kan kalau di lantai bawah denahnya di sini ini lantai misalnya lantai berapa ya lantai 2 lantai tiganya loh kok sirwalnya di sini gitu nih kan ini jadi terjadi eksentrisitas gitu kan itu pokoknya ketidakberaturan horizontal itu relate to plan view ya relate to denah. Nah, ini namanya ya, ada 5 tipe irregularitas horizontal. 1A, torsional irregularity. Perlu diperhatikan jika diafragma tidak fleksibel seperti ditentukan pada 12.312. Terus, ada yang berlebihan. Jadi, 1A itu kayak apa ya, ketidakberaturan torsi tapi moderate lah, moderate. Nah, kalau 1B itu ketidakberaturan torsi yang ekstrem. Jadi eh, apa luar biasa torsinya itu. Jadi 1A itu torsi tapi masih kecil gitu ya, tapi torsi gitu kan, tetap torsi gitu. Tapi 1B itu torsinya benar-benar luar biasa, besar. Perlu diperhatikan jika diafragma tidak fleksibel seperti ditentukan pada 12.312. Oke. Pada 12.312. Oke. Terus 2, ketidakberaturan 2 yang tadi bentuknya L tadi ya, itu adalah reentrant corner irregularity. Terus nomor tiga itu diapalm, discontinuity irregularity. Jadi eh, apa diskontinuitas diafragma gitu ya. Nomor 4 tuh out of plan offset irregularity. Jadi offset apa tegak lurus bidang, offset tegak lurus bidang. 5 non-parallel systems irregularity. Jadi sistem non-paralel. Jadi sistemnya aja nggak paralel. Tadi yang naruh sirwal aja acak tadi ya. Tuh. Irregularitas di atas dapat dikategorikan sebagai special response condition atau irregular load path. Tipe 1A, 1B, 2, 3, dan 5 adalah termasuk pada special response condition. Tipe 1A dan 1B jika rasio dari story drift maksimum terhadap story drift rata-rata melampaui limit tertentu, berarti ada potensi untuk terjadi unbalance dalam deformasi inelastik pada kedua sisi ekstrem dari suatu tingkat yang akan meningkatkan eksentrisitas antara titik pusat massa dan kekakuan sehingga akan meningkatkan torsi. Untuk menampung pengaruh unbalanced stiffness tersebut, maka 12841 sampai 12843 memberikan faktor amplifikasi AX pada accidental torsion MTA. Nah, jadi ini tuh relate to materi torsi yang sebelumnya, yang minggu lalu ya, tentang pengecekan torsi itu kan. Itu kan teman-teman ngecek delta max per delta average gitu tuh ya. Nah, terus habis itu nyari AX kan. Nah, ini sama tuh. Itu sangat-sangat apa korelasi gitu ya sama itu. Pada torsi tak terduga ya, accidental torsion gitu. Coba kalau lupa berarti perlu dibuka slide minggu lalunya ya. Nomor 2, tipe 2 ya, pengaruh reentrant corner yang mengakibatkan adanya konsentrasi gaya pada bagian pojok atau corner ya. Jadi karena ada sudut yang tajam-tajam itu pasti daerah tajam itu punya konsentrasi gaya atau konsentrasi tegangan atau keduanya gitu ya. Karena ya memang bentuknya yang terlalu tajam itu kan berubah secara tiba-tiba ya. Makanya memang sesuatu yang round itu lebih lebih smooth ininya apa namanya itu eh, switchingnya itu lebih smooth gitu kan. Kalau tajam itu kan tiba-tiba gitu. Nah itu
biasanya ada konsentrasi gaya dan konsentrasi tegangan. Nah, makanya itu juga kalau dibaja ya teman-teman itu kan suka dibolongin kan ya bajanya. Apa gini gitu kan? Dan harusnya gini. Nah, ini tuh suka dicoak gitu di sini karena apa biasanya itu tuh terjadi konsentrasi tegangan gitu-gitu. Nah, tipe 3 excessive openings, bukaan yang berlebihan pada diafragma yang dapat mengakibatkan diafragma bersifat fleksibel. Tipe 4 out of plane offset irregularity, menunjukkan load pad yang irregular. Untuk kondisi ini, gaya geser dan momen guling harus disalurkan dari lantai atas yang mengalami offset ke bagian lantai di bawahnya. Ya, ini tadi gara-gara apa? Ya, ini nomor 3, excessive opening udah jelas ya ini karena banyaknya void yang berlebihan gitu, makanya terlalu banyak void gitu kan. Terus kalau out of plane offset ini eh oh ya ini efeknya ya efeknya diafragma jadi fleksibel gitu. Jadi nggak bisa dikatakan diafragma itu rigid sehingga perilaku perilaku gedung teman-teman itu murni seperti Dinstrup yang jadi pen- pentol korek itu tuh. Ini kan set. Nah, ini tuh bisa jadi kayak gini nih karena diafragmanya itu is considered apa stiff enough gitu ya, rigid enough gitu. Jadi untuk mengikat satu lantai bersama-sama. Tapi kalau udah tahu tipe 3 kejadian, biasanya fleksibel tuh diafragmanya. Jadi nggak bisa kayak pentol korek gitu yang di Dinstrom. Nah, terus nomor 4 ya, out of plane offset itu menunjukkan load pad yang irregular nih. Jadi kita tahu ya, load pad itu kayak lin, lintasan apa sih trayek ya. Itu kalau kita kayak mau mau kemana gitu, kita mau ke Jakarta, kita cari trayek yang paling efisien. Nah, itu yang dilakukan si beban itu akan mencari trayek yang paling efisien karena hukum alam itu mencari keseimbangan yang paling apa ya paling minimal gitu. Nah, apa gara-gara ada out of plane offset itu load padnya jadi irregular, jadi ada gangguan dari load pad gitu ya. Bayangin aja di atas tadi di kanan gitu kan, terus di bawah jadi di kiri. Jadi itu ada apa ya load pad yang berubah gitu secara tiba-tiba gitu kan. Untuk kondisi ini geser harus disalurkan ya. Ya, dan harus disalurkan emang ngelutet tuh gitu kan mencari perletakan terdekat dan mencari jalur seefisien mungkin. Tipe 5 respon deformation dan pola pembebanan pada sistem dari elemen penahan gaya lateral yang non-paralel dapat menimbulkan perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan sistem yang reguler. Nah, ini untuk tipe 5 itu tadi ya yang apa sirwalnya ngacak, miring-miring, nggak simetris gitu tuh kan ya. Dapat menimbulkan perbedaan yang cukup besar ya di respon U itu kalau di distrik ya respon U gitu sama pola pembebanannya gitu. Nah, ini gampangannya kayak gini. Jadi oh ya, ini tabel 13-nya diambil dari SNI ya. Cuma mungkin kata-katanya eh apa ya? Kata-katanya mungkin kompleks ya. Ini kan berarti dua kalimat ya. Tuh, dua kalimat. Ketidakberatan torsi didefinisikan ada jika simpangan antar tingkat maksimum yang dihitung termasuk torsi tak terduga dengan AX sama dengan satu. Di salah satu ujung struktur melintang terhadap suatu sumbu adalah lebih dari 1,2 kali simpangan antar tingkat rata-rata di kedua ujung struktur. Persyaratan diabratan torsi dalam pasal-pasal referensi berlaku hanya untuk struktur di mana diafragmanya kaku dan setengah kaku. Jadi memang bahasa SNI itu mungkin apa ya terlihat kompleks dan pusing gitu ya. Nah, nah ini kata kuncinya aja intinya tuh teman-teman cek torsi dengan AX sama dengan satu gitu kan. Lalu ini apa ini gambarnya ini sangat membantu gitu kan. Eh, jadi ini tuh
Ya, ini gini ya. Jadi ini dikasih gini ya, terus dicatat. Nah, kira-kira dia itu apa dominan geser ke kanan atau dominan muter itu nanti akan terrepresentasikan di angka ini ya. Jadi kalau apa delta satu lebih dari 1,2, delta satu plus delta 2 dibagi 2. Ya ini tuh kan sebenarnya kan pindah ruas aja ya kan. Nah, jadi di sini tuh pokoknya kita bakal ngecek apakah gedung kita nanti kalau misalkan kan dapat denah ya dari arsitektur tuh, arsitek. Nah, itu teman-teman ngecek, bisa ngecek apakah punya ketidakberaturan ini. Beberapa itu eh, bisa langsung kita klasifikasikan at the first sight. Jadi pertama kali kita lihat tuh kita bisa langsung, oh ini ketidakberaturan 2 gitu misalkan. Ini kelihatan kan? Gitu. Jadi ada yang memang perhitungannya itu cepat. Nah, ini kan sebenarnya perhitungan apa namanya? eh, j- jadi ada yang perhitungan itu cepat gitu ya, terus apa ya, simple calculation gitu. Ada juga yang butuh butuh pemodelan lebih detail gitu sih sebenarnya. Nah, terus ya, jadi ini kata kuncinya ya. Jadi kalau 1A itu, jadi kalau 1A itu 1,2 batasnya. Kalau yang torsi dan berlebihan itu 1,4 gitu. Jadi oh ya udah tinggal lihat aja angka ini, angka perbandingan yang ini nih. Apakah dia lebih dari 1,2 atau malah ternyata lebih dari 1,4 atau ternyata enggak lebih dari 1,2 cuma 1,1 misalkan. Kalau 1,1 berarti bisa dikatakan tidak punya ya, tidak punya ketidakberaturan torsi 1A dan tidak punya ketidakberaturan torsi 1B gitu. Nah, terus ketidakberaturan sudut dalam. Nah, itu sesuai gambarnya tadi yang L itu ya, yang bentuknya tajam-tajam. Nah, di sini gambarnya apa? Kayak apa sih? T kebalik gitu. Nah, ini tetap reintrend corner nih, ketidakberaturan sudut dalam. Nah, ini cuma gampang kan, cuma coakannya itu harus apa namanya kurang dari 15%. Ini kan cuma gitu ya. Ini coakannya, coakannya ya B itu kurang dari 15% apa yang arah arah paralelnya gitu. Jadi ini E bandinginnya ya sama C nih. Jadi coakannya si E kurang dari 15%-nya C. Coakannya D kurang dari 15% C. Ya cuma gitu aja tuh gampang banget ya. Sekali dikasih Dena Arsitek bisa nih kita hitung. Cuma apa 10 detik, 10 detik. Terus nomor tiga, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih besar dari 50% daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih dari 50% dari suatu tingkat ke tingkat selanjutnya. Nah, jadi ketidakberanian diskontinuitas diafragma ini juga sekali dikasih denah tuh langsung gampang hitungnya ya. Cuma pokoknya ini satu lantai dibandingin sama si void satu lantai. Voidnya kalau kurang dari 50% berarti tidak punya ketidakberaturan horizontal nomor 3. Tetapi kalau voidnya sangat lebar, lebih dari 50% lantai, ya, punya berarti ya ketidakberaturan viskositas diafragma. Oh ya ini teman-teman ini harus dicek di semua lantai ya ini ya. Jadi nggak jadi kalau misalkan ada 10 lantai ya harus dicek di 10 lantainya gitu. Nggak cuma lantai 2, nggak cuma lantai 5 atau tengah-tengah ya ya atau ya gitu. Jadi atau atasnya doang. Nah itu nggak bisa. Pokoknya cek untuk tiap lantai. Empat, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang didefinisikan ada jika terdapat diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral seperti pergeseran tegak lurus terhadap bidang pada setidaknya
satu elemen vertikal pemikul gaya lateral. Nah, gambarnya itu, jadi ini kata kuncinya terdapat diskontinuitas dalam lintasan tahanan gaya lateral. Jadi itu tadi load pad-nya itu discontinue. Jadi maksudnya load pad-nya itu berubah secara tiba-tiba atau apa ya? Ya berubah ya discontinue ya. Jadi pokoknya nggak sama gitu, nggak lanjut nggak sama. Jadi ini gambarnya kayak gini. Kelihatan yang lantai 2 itu tahanannya apa ultimate, maksudnya sepanjang itu kan dinding ya. Terus lantai bawahnya tiba-tiba menjadi 2 kolom. Jadi dari dinding berubah jadi 2 kolom gitu. Jadi itu maksudnya discontinue. Jadi apa ya? Tidak tidak menerus seluruhnya. Ya gitulah. Pokoknya discontinue gitu ya. 5. Ketidakberaturan sistem non-paralel didefinisikan ada jika elemen vertikal pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal utama sistem pemikul gaya semi. Di kata kuncinya elemen vertikal ya, elemen vertikal tidak paralel terhadap sumbu ortogonal utama. Jadi nggak paralel ke sumbu X, nggak paralel juga ke sumbu Y, terus miring kayak gitu itu gambarnya ya. Nah, jadi ini ada 5 ya, ada 5 tidak beraturan. Nomor 1 tapi ada 2. Tapi ini 1A sama 1B itu menunjukkan degree-nya. Jadi apa sih? Menunjukkan tingkat keparahannya. Jadi 1A itu ketidakberaturan torsi tapi masih moderate gitu. Tapi kalau 1B itu udah ketidakberaturan torsi yang udah lebay gitu, udah berlebihan makanya namanya ya. Nah, jadi kita tuh harus ngecek sekalinya dikasih dina arsitek tuh, kita harus ngecek ini semua nih, gitu kan. Nah, terus pertanyaannya, emangnya kenapa kalau ada ketidakberaturan, gitu kan? Emangnya kenapa kalau saya ketidakberaturan torsi 1A? Emangnya kenapa kalau saya ketidakberaturan horizontal nomor 2 gitu? Emangnya kenapa kalau kita ketidakberaturan horizontal nomor 5 gitu loh ya? Kolom awalnya kan lihat kolom yang ini ya. Terus jadi kan teman-teman itu dapat apa pendidikan tanahnya, lalu teman-teman cari site class-nya gitu kan. Lalu teman-teman mencari kategori risikonya kan. Tergantung kalau gedungnya untuk rumah sakit berarti kategori risiko 4 gitu gitu kan. Lalu teman-teman cari S1, SS dan kawan-kawannya gitu kan. Lalu akhirnya teman-teman tahu kan KDS-nya apa. Nah, terus di kolom yang ini itu adalah penalti-penalti yang harus dilakukan kalau teman-teman itu gedungnya punya ketidakberaturan, terjadi ketidakberaturan gitu. Jadi apa? Ya lihatnya gini ya. Jadi kalau misalkan KDS DEF berarti harus melakukan 7334. Kalau KDS BC DEF harus melakukan 773 gitu. Jadi pokoknya harus ini tuh apa semacam denda yang harus dibayar karena punya ketidakberaturan gitu sih, gitu aja sih. Nah, cuma ada yang apa ya unforgivable gitu. Jadi ada ketidakberaturan yang nggak boleh banget gitu. Jadi eh 7331 itu ini ya 7331 ini haram hukumnya untuk terjadi. Nah, ini taunya apa? Sebenarnya ini tuh adalah pasal-pasal yang ada di 1726. Jadi 7334. Nah, itu tuh teman-teman membuka pasal SNI 1726 2019 di pasal 7334 gitu. Nah, nanti tuh apa ketahuan suruh ngapain di 7334 gitu. Jadi dendanya berapa itu tuh teman-teman buka si pasalnya. Jadi ada yang harus ningkatin gaya 25% gitu, harus melakukan analisis dinamik. Nah, itu semua tuh ada dalam tanda kutip itu tadi apa tadi?
denda yang harus teman-teman bayar. Itu sebenarnya kayak treatment tambahan lah gitu. Nah, cuma 7331 itu mengatakan pelarangan. Jadi dari semua penalti ini ya, pasal-pasal yang disebut di penalti ini, 7331 itu bunyinya gitu ya. Ini ya maksudnya apa? Ini ya, bunyinya itu pokoknya prohibited, 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 nggak boleh, nggak boleh gitu. Kecuali apa pasal lainnya masih boleh kok, cuma ada denda yang harus dibayar itu tadi. Tapi kalau 7331 kayak nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman punya KDSE atau F, jadi mau itu meroyek ya, mau meroyek, KDS-nya E atau F, terus ternyata terjadi ketidakberaturan torsi 1B. Itu nggak boleh banget dan teman-teman harus merevisi desainnya. Entah itu apa teman-teman memodif tanda kutip strukturnya gitu ya, atau bahkan lobbying sama arsiteknya gitu. Pokoknya intinya haram hukumnya ya terjadi 1B. Nah, jadi dari list ini yang haram banget itu KDSE dan F mengalami horizontal 1B gitu ya. Tadi waktu yang horizontal itu yang haram hukumnya itu kan apa horizontal 1B ya. Horizontal 1B itu haram hukumnya terjadi untuk KDSE sama F. Nah, dalam kasus ini vertikal 1B 5A sama 5B yang haram hukumnya ya. E sama F. Ya coba balik lagi ya. Ya ini ya, jadi apa untuk horizontal yang haram hukumnya itu adalah horizontal 1B di KDSE dan F. Gitu aja, cuma satu aja tuh. Tapi kalau vertikal itu yang haram hukumnya vertikal 1B 5A sama 5B. Ada tiga gitu ya. Kalau KDS, jadi di KDS harusnya 2 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu tuh. Nah, itu. Jadi buka lagi tuh ya kalau lupa buka lagi slide 3 minggu yang lalu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu KDS F misalkan udah yang paling parah ya. Nah, itu konsekuensinya gara-gara terus teman-teman ini apa gedungnya ternyata tidak beraturan torsi 1A gitu kan ya. Nah, jadi kalau F KDSF kolom ini adalah penaltinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman KDSF gitu ya, berarti ya 7334, 773, 7843, 7211, tabel 16, 1134 ini semua tuh penalti yang harus teman-teman dalam tanda kutip itu hutang yang harus dibayar. Jadi gara-gara nih ya punya ketidakberaturan torsi 1A, teman-teman kena penalti ini gitu loh. Jadi ini tuh kayak requirement tambahan dibanding yang tidak punya ketidakberaturan gitu ya, simpelnya. Jadi ada apa ya, ada treatment khusus lah buat gedung-gedung yang punya ketidakberaturan gitu ceritanya. Oke. Nah, terus eh kalau torsi berlebihan ya itu berarti ngelihatnya yang apa baris dua gitu kan. Ya gitu juga ya selanjutnya juga jadi kalau ketidakberaturan sumber dalam yang lihat penaltinya ini ketidakberaturan diskontinuitas diafragma penaltinya ini penaltinya untuk yang ketidakberaturan nomor 4 ini yang nomor 5 gitu pokoknya harus dilakukan penaltinya kalau terjadi ketidakberaturan. Nah ini kira-kira proses pengecekannya ada suatu gedung 3 lantai jenisnya SR PMK ya, Special Moment Resisting Frame, dengan rigid floor diafragma, akibat gaya seismik yang bekerja termasuk pengaruh akibat torsi diketahui displacement elastik pada lantai 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Dari hasil ini ya eh, dari hasil analisis struktur akibat gaya seismik. Akibat gaya seismik
termasuk pengaruh torsi. Nah, itu dicatat ternyata segini. Ini L left, R right gitu ya. Jadi di lantai 2 ya ternyata ya ini ujung-ujungnya dicatat gitu. eh Displacement di sini catat, displacement di sini dicatat, displacement di sini catat gitu ya. Nah, lalu ini adalah angkanya. Tentukan apakah struktur termasuk pada irregularitas torsi tipe 1A dan 1B pada tingkat 2. Selanjutnya hitung berapa amplifikasi torsi AX pada lantai 2. Irregularitas torsi tipe 1A terjadi jika story drift maksimum termasuk pengaruh torsi terlebih besar 1,2 kali story drift rata-rata sebagaimana dijelaskan pada 1286. Oke ya, jadi batasnya 1,2 ya untuk irregularitas horizontal 1A. Kita cek dulu yang 1A gitu kan. Kalau berlebihan ya berarti 1B, kalau lebih dari 1,2. Story drift pada lantai X didefinisikan sebagai AX sama dengan delta X dikurangi delta X kurangi 1 pada ujung kanan dan kiri dari struktur. Dengan demikian, maka irregularitas torsi pada lantai X terjadi bila delta max, delta segitiga ya, lebih besar dari 1,2 delta average sama dengan 1,2 delta left. Ya, delta max lebih besar dari 1,2 delta average sama dengan 1,2 delta left, X. Kayak X ini sekali lagi lantai ya. Ditambah delta right, X gitu lantai dibagi 2. Nah, kita tahu delta left lantai 2, delta segitiga itu adalah delta delta yang tiap lantai ya, delta left di lantai 2 dikurangi delta delta left di lantai 1. Nah, jadi ini tuh delta segitiga ini benar-benar delta punyanya lantai. Jadi sekali lagi kan kalau misalkan struktur gini gitu ya, ini kan lantai 1 sudah gerak 10 misalkan. Lantai 2 ini geraknya 15. Nah, delta lantai 2 itu adalah 15 dikurangi 10 kan? Gitu. Jadi murni perpindahan, eh salah ya ini delta segitiga ya maksudnya. Nah, delta dari lantai 2 itu adalah 15 dikurangi 10 gitu. Jadi pokoknya delta segitiga itu udah neto punyanya tiap lantai. Jadi harus dikurangi delta kecil di lantai bawahnya gitu ya. Jadi ini ya kalau delta segitiga lantai 2, delta kecilnya lantai 2 dikurangi delta kecil lantai 1. Kalau lantai 3 ya berarti delta kecil lantai 3 dikurangi delta kecil lantai 2 gitu aja terus ya. Pokoknya kurangin delta di lantai di bawahnya gitu aja. Nah, untuk yang right juga ya, delta kecil ya, right di lantai 2 dikurangi delta right kecil lantai 1. Terus average-nya itu tinggal rata-rata dari delta segitiga left sama delta segitiga right gitu kan, dapat delta average. Hitung story drift pada lantai 2, delta left lantai 2 itu ya ini kan delta delta ini ya. Ini tinggal dimasukin angkanya gitu. Delta left 2 dikurangi delta left 1 gitu kan. Pokoknya ini tinggal masukin angkanya sehingga dapatnya 5,08 lalu yang right-nya 17,8 sehingga average-nya 11,43. Dari 17 sama 5 maksimumnya kan si 17 gitu kan. Jadi lanjut lagi delta max tadi si 17 tadi apakah lebih besar dari 1,2 delta average? Nah, ternyata eh, ternyata lebih besar ya. Nah, sehingga karena dia 1,56 padahal batasnya 1,2 berarti kan udah pasti dia ketidakberaturan torsi ya. Jadi udah pasti kan. Nah, cuma ternyata kan bahkan saat nilainya 1,56. Jadi ketidakberaturan torsinya itu kebangetan, kebangetan. Jadi ini kan apa di atas 1,4 ya.
ini di atas 1,4 sehingga dia itu ketidakberaturan torsi 1B. Maksudnya terpenuhi itu maksudnya apa? Confirm ya, confirm kalau dia ini punya ketidakberaturan torsi 1B. Ternyata ya, ternyata. Jadi ya jelas ini torsinya dominan ya. Gitu. Nah, terus sekarang kita pengen tahu AX aktualnya. Kita pengen tahu. Jika irregularitas torsi terjadi pada lantai X, maka accidental moment torsion (MTA) harus diperbesar dengan faktor amplifikasi AX. Amplifikasi harus dilakukan pada setiap lantai dan setiap lantai mempunyai nilai faktor amplifikasi AX yang berbeda. Dalam contoh ini, AX dihitung untuk lantai 2. Nah, kita tahu rumus AX itu ini. Nah, ini tadi slide minggu lalu juga gitu kan, gitu. Nah, ya, ini tinggal masukin aja kan delta kecil max itu adalah si 48,26. Delta average-nya adalah 3,48 ditambah 48,26 dibagi 2 sama dengan 39,37 mm. Sehingga AX-nya ternyata 1,04 ya. Ya udah, jadi ini adalah AX aktualnya. Ini adalah AX aktualnya ya. Apa? Kalau misalkan nilainya 0,9, kita wajib menggunakan nilai 1 ya. Jadi jangan diperkecil. Ini kan berarti memperbesar 4% ya. Ya, ini perlu digarisbawahi ya kalau kalau ngecek ketidakberaturan torsi pakai delta kecil ya. Walaupun rumusnya ya mirip kan ya delta max sama delta average, tapi kalau untuk ngecek ketidakberaturan pakai delta segitiga gitu ya. Ketidakberaturan pakai delta segitiga. Kalau ngecek AX pakai delta kecil yang kayak gini ya. Gitu. Oke, gitu. Pokoknya kalau ternyata dia apa? Confirm ya, ternyata dia confirm punya ketidakberaturan itu kudu dicatat gitu. Nah, kalau misalkan bangunannya ada 15 lantai, sekali lagi harus cek ke 15 lantainya. Nah, dalam contoh ini dia punya ketidakberaturan 1B nih ceritanya. Oke, lanjut ke irregularitas horizontal tipe 2. Diketahui suatu gedung 10 lantai dari jenis special moment resisting frame dengan dinas sebagai berikut. Apakah struktur termasuk pada irregularitas tipe 2 reentrant corner? Tipe 2 reentrant corner irregularity terjadi jika konfigurasi denah struktur dan sistem penahan gaya lateral mengandung reentrant corner, di mana coakan struktur melampaui reentrant corner lebih besar dari 15% dari dimensi denah struktur dalam arah yang bersangkutan. Pada sisi di sumbu 1, coakan reentrant corner di sumbu 1 ya ini ya, coakan di sini ya berarti ya. Berarti dibagi sama yang gini kan. Nah, jadi coakannya 7,5 dibagi 4 kali 7,5 gitu kan. Nah, ternyata, ternyata 25% nih. Ya, seperempatnya sih. Ini sebenarnya kan pakai tanpa ngitung aja kelihatan nih. Kan satu kotakan dibagi 4 kotakan. Kan 25% ya gitu. Kadang-kadang tuh sebenarnya kita nggak usah berpikir jelimet sih. Nggak perlu, nggak perlu ngeting ini, nggak perlu ngitung ini. Kita pakai visual aja kelihatan. Satu kotak per 4 kotak, berarti seperempat, 25%. Jelas lewat dari 15%. Nah, berarti jelas punya reentrant corner untuk yang sumbu 1 kan. Nah, sebenarnya satu sumbu punya reentrant corner kan ya ini ya. Nah, terus untuk yang sumbu E. Nah, sumbu E itu kan ini ya coakannya ya, dibagi yang ini. Ya ini sebenarnya dari visual aja kelihatan ya sepertiga ya. Sepertiga mah lebih besar. Nah, sepertiga kan ini 33%. Jelas ini lewat dari 15%. Nah, karena kedua coakan lewat dari 15%, maka terjadi reentrant corner irregularity. Nah, jadi intinya sebenarnya itu harus dicek ke arah sini, cek juga ke arah sini gitu sih ya. Catatan, jika terjadi reentrant corner irregularity tipe 2,
Maka selanjutnya persyaratan perencanaan diafragma untuk SDC. Ini SDC itu KDS ya, jadi Seismic Design Kategori, tapi bahasa Inggris ini. Kalau kita kan KDS ya, KDS gitu. KDS D, E, dan F dapat dilihat pada 12.334. Kalau kita lihat ya DF. Oh ya ini sih ya. Ini DF ini adalah penaltinya. Selanjutnya, irregularitas horizontal tipe 3. Diketahui suatu gedung struktur beton bertulang 5 lantai dengan sistem bearing wall yang terletak pada sekeliling perimeter bangunan. Ya, jadi di pinggir-pinggirnya ya, di pinggir-pinggirnya ada bearing wall. Perimeter tuh pinggir-pinggirnya ya. Gaya lateral dipikul oleh bearing wall yang berfungsi sebagai shear wall. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan denah lantai 2 dari gedung. Pada denah diperlihatkan bukaan dari atrium 12 kali 22,5. Ya ini ya, bukaannya voidnya meter ya. Semua diafragma di atas lantai tanpa bukaan yang berarti. Oh ya, di atas diafragma. Tentukan apakah struktur termasuk pada irregularitas tipe 3 diaphragm, discontinuity, irregularity. Jawaban, type 3 diaphragm, discontinuity, irregularity terjadi jika diafragma mengalami diskontinuitas atau variasi dalam kekakuan termasuk luas bukaan lebih dari 50% dari luas total diafragma atau perubahan kekakuan efektif diafragma lebih dari 50% dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Satu, periksa gross area diafragma. Gross area diafragma ini cuma luasannya ya, 24 kali 37,5 900 ya, 24 kali 37,5 2 eh 900 meter persegi. Luas bukaan 12 kali 2,5 ini kan 270 meter persegi. Nah, 50% dari 900 itu 450. Nah, sehingga voidnya ternyata kurang dari 50%. Maka kesimpulannya, diaphragm discontinuity, irregularity tidak terjadi. Catatan, sampai di sini pemeriksaan belum selesai dan perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai berikut. Dua, periksa kekakuan stiffness lantai diafragma. Kekakuan diafragma lantai 2 dengan bukaan akan dibandingkan dengan kekakuan diafragma pada lantai 3 tanpa bukaan. Ya, jadi karena lantai 2 ada bukaan, lantai 3 nggak ada bukaan, kita cek stiffness-nya ya, kekakuan dari diafragma tersebut. Caranya adalah kita assign gaya yang sama di dua kasus tersebut gitu ya. Ini kan beban garis tuh, beban garis kan. Terus apa? Kita lihat deformasi dari si lantai kita, si diafragma kita. Nah, nanti dia akan melendut kayak gini ya, karena gayanya gini, jadi lendutannya gini. Jadi apa? Coba kalau belajar dirasa-rasa ya, kira-kira kalau kalian menjadi diafragma, kena beban kayak gitu tuh, kira-kira deformasi kalian seperti apa gitu ya. Jadi coba dibayangin arahnya, dibayangin bentuknya, nah gitu-gitu. Nanti belajar itu lebih mudah, teman-teman. Nah, terus juga kondisi yang kayak gini ya, dikasih beban garis yang sama, terus dicatat lendutannya, deformasinya. Nah, ini hitung lendutan pada tengah bentang dari diafragma yang dianggap sebagai balok sederhana atas dua tumpuan. Nah, ini ininya ya, kan maksimumnya aja. Delta 2 dan delta 3 berturut-turut untuk lantai 2 dan lantai 3 terhadap suatu beban merata. Umpamanya 1,5 ton per meter, seperti tergambar di bawah ini. Jadi ini terserah ya bebannya, yang penting treatmentnya sama. Jadi apa apple to apple. Jika
delta 2 lebih besar 1,5-nya dari delta 3, maka horizontal irregularitas tipe 3 diaphragm discontinuity irregularity terjadi. Nah, jadi gini, kalau bayangin aja ada bolongan di sini, pasti lendutan di sini kan lebih gede ya. Bayangin kalau kalian tuh apa nekuk kertas karton, kertasnya solid kayak gini, sama kalau ada lubangnya. Nah, itu stiffness-nya beda kan? Jelas-jelas pasti lendutannya yang berlubang pasti lebih gede gitu loh. Nah, tapi kalau gedenya kurang dari 50%, berarti nggak ada ketidakberaturan diafragma, diskontinuitas diafragma. Tapi kalau lebih 50%-nya, oh ya ada berarti gitu ya. Nah, langsung keempat, irregularitas horizontal tipe 4. Diketahui suatu gedung 4 lantai yang terdiri dari shear wall yang merupakan sistem penahan gaya lateral dalam suatu konfigurasi seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, jadi ini elevation view ya. Elevation view itu potongan. Kalau ini plan view atau denah. Nah, jadi kelihatan juga ya dari potongan kalau yang lantai 1 ini kan biasanya buat garasi gitu-gitu kan. Jadi terbuka tuh. Terus di lantai atasnya itu ketutup semua gitu. Jadi kalau digambarin di denah, ya ini lantai atas ya, lantai atas. Kelihatan ininya ya beda tuh. Terus ininya juga beda ya. Nah, terus tentukan apakah struktur termasuk pada irregularitas horizontal tipe 4 out of plan offset irregularity antara tingkat 1 dan tingkat 2. Kan lantai 2 ke 2, 3, 4 kan tipikal ya, jadi tidak ada lonjakan yang berarti gitu lah ya. Nah, ini dari lantai 1 ke 2 nih yang benar-benar pergantiannya tuh abrupt gitu. Apa apa ya? Apa tuh? Signifikan lah pokoknya ya pergantiannya gitu. Out of plan offset irregularity tipe 4 terjadi jika terdapat diskontinuitas dalam penjalaran gaya lateral. Misalnya terjadi out of plan offset dari elemen vertikal penahan gaya lateral seperti shear wall. Shear wall pada tingkat 1 sumbu D mengalami out of plan offset sebesar 7,5 meter terhadap shear wall pada sumbu E di tingkat 2 di atasnya. Selanjutnya lihat tabel 12.321. Kesimpulan terjadi offset irregularity. Nah, jadi ini tuh murni by visual gitu. Shear wall itu awalnya untuk lantai tipikal shear wall-nya tuh ada di ada di apa namanya tuh? Ada di pinggir gitu kan. Nah, tapi untuk lantai 1, si wall-nya itu kayak digeser gitu ya, digeser di awalnya di as E kalau tipikal, kalau di lantai 1 dia jadi di as D. Nah, jadi ini tuh sangat-sangat menggambarkan gambar ini kan sama-sama menggambarkan gambar ini gitu. Jadi langsung bisa kita simpulkan ada irregularitas. Nomor 4 ya. Oke, nah ini selanjutnya yang tipe 5. Diketahui suatu gedung 10 lantai dengan denah sebagai tergambar di bawah ini. Seluruh perimeter gedung pada sumbu 1, 4, A, dan F merupakan Special Moment Resisting Frame, SMRF. Itu bahasa Indonesianya SRPMK ya. Dan itu akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, jadi denah tipikalnya seperti ini, dan ini gedungnya 10 lantai. Oke lah ya. B-nya ada 4 per 7,5 meter. Lalu yang ke arah satunya B-nya ada 3 per 7,5. Apakah struktur termasuk pada horizontal irregularitas tipe 5 non-paralel sistem irregularity? Irregularitas
horizontal tipe 5 dianggap terjadi jika elemen vertikal penahan gaya lateral tidak sejajar atau simetri terhadap sumbu utama ortogonal dari sistem penahan gaya lateral gedung. Frame elements vertikal penahan gaya lateral pada sumbu F tidak sejajar sumbu utama ortogonal gedung. Contoh sumbu 4 dan A. Ini ya, jadi ini tidak sejajar dengan sumbu 4 dan A. Sumbu 4 dan A. Dengan demikian, horizontal irregularitas tipe 5, non-parallel system irregularity terpenuhi. Jadi maksudnya ada ya. Dan tabel 1231 dipergunakan dalam perencanaan. Lihat juga 1253, 1273, dan tabel 1261. Kesimpulan, terjadi non-parallel sistem irregularity. Dalam perencana direkomendasikan dilakukan analisis dinamik 3 dimensi. Nah, jadi kalau misalkan denahnya aja kayak gini gitu, terus ini kan spesial moment frame ya. Nah, jadi ini kan juga pasti akan menjadi bentang gitu loh, akan menjadi bay, akan menjadi rangka pemikul momen gitu. Dan karena arahnya sendiri tidak sesuai dengan dua sumbu ortogonal gitu ya, makanya itu terjadi horizontal irregularity tipe 5. Nah, gini ya, jadi kalau ada sistem-sistem yang tidak paralel terhadap sumbu ortogonal. Oke, ketidakberaturan vertikal. Nah, karena kita ngomongin ketidakberaturan vertikal, eh, it is relate to apa elevation view ya, instead of plan view. Jadi eh, karena juga namanya ketidakberaturan vertikal, jadi kita lihatnya potongan, bukan lihat denah. Kalau denah berarti ketidakberaturan horizontal gitu aja ya. Ini apa keywordnya. Nah, ketidakberaturan 1A dan 1B itu gambarnya yang ini. Jadi, kelihatan ada satu lantai yang mempunyai displacement apa ya? Displacement relatif berlebihan lah gitu dibandingkan dengan lantai-lantai lainnya. Lalu tipe 2 itu kayak gini. Jadi ada konsentrasi massa di satu lantai spesifik. Terus ketidakberaturan 3 ini itu kayak terjadi apa ya perampingan yaitu jadi ada gedung yang awalnya besar di bawah mengecil mengecil dan seterusnya gitu. Jadi ada setback. Ya istilahnya ada setback ya. Nah, terus ada ketidakberaturan nomor 4. Jadi ada offset dari stiffness lantai tertentu dengan lantai tertentu gitu. Jadi ini kan kaku ya, terus tiba-tiba kekakuannya tuh pindah gitu. Jadi ada jarak ya, ini offsetnya. Nah, itu ketidakberaturan nomor 4. Terus ada ketidakberaturan 5A sama 5B. Nah, ini kayak gini. Jadi ya lemah ya. Ada story yang lemah gitu ya. Dibandingkan compared to the other stories gitu kan. Nah, ini nama-namanya. Irregularitas dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah dynamic force distribution irregularities yang mencakup tipe 1A, 1B, 2, dan 3. Yang kedua adalah irregularitas dalam load path atau force transfer, penyaluran beban atau gaya yang mencakup tipe 4 dan 5. Irregularitas vertikal meliputi 1A, itu namanya stiffness soft story irregularity, 1B stiffness extreme soft story irregularity. Yang kedua, weight atau mass irregularity. Yang ketiga, vertical geometric irregularity. Yang keempat, in-plane discontinuity pada elemen vertikal penahan gaya lateral. 5A itu discontinuity dalam lateral strength. Weak story irregularity. 5B, discontinuity dalam lateral strength. Extreme weak story irregularity.
Nah, jadi ada 5 ya. Horizontal ada 5 tadi, vertikal juga ada 5. Nah, tapi kalau vertikal nomor satu tuh ada 1A sama 1B yang apa ya, yang moderate sama berlebihan gitu ya. 1A itu pokoknya ketidakberaturan tapi apa ya, moderate gitu, nggak berlebihan. Nah, terus 5A itu ada juga yang moderate itu 5A, yang 5B itu yang ekstrim, yang berlebihan irregularitasnya. Struktur yang termasuk dalam KDS D, E, dan F yang memiliki gaya dinamik terdistribusi secara irregular harus dianalisa dengan analisa dinamik, prosedur modal analisis seperti ditentukan pada 12.7, mengacu pada tabel 1261 Structure Description Tree. Seringkali perencana langsung menggunakan analisa dinamik sebagai jalan pintas tanpa memperhatikan irregularitas yang terjadi, khususnya untuk irregularitas tipe 1A, 1B, 2, dan 3. Walaupun demikian, perencana tetap harus memeriksa persyaratan dan limitasinya seperti ditunjukkan tabel 1232, Section 12331 melarang penggunaan struktur yang memiliki irregularitas vertikal tipe 1B, 5A, atau 5B untuk size KDS E dan F. Nah, jadi ya teman-teman tuh ada ketidakberaturan yang haram hukumnya. Haram hukumnya untuk terjadi. Jadi, kalau teman-teman itu akan membangun suatu rumah atau suatu infrastruktur gitu ya, ya pokoknya ini gitu ya, lokasinya itu di KDSE sama F. KDSE sama F. Lalu dari Dena Arsitek gitu ya, dari desain arsitek setelah teman-teman cek ternyata kena irregularitas 1B, 5A atau 5B itu haram hukumnya. Jadi nggak boleh banget. Jadi teman-teman harus merevisi desainnya gitu ya. Jadi ya lobbying aja sama arsiteknya atau teman-teman dalam tanda kutip memvariasikan ketebalan apa kolom dan juga shear wall dan kawan-kawan gitu ya. Jadi eh, apa perilakunya berubah gitu. Jadi memang harus ada treatment yang dilakukan sehingga ketidakberaturan vertikal 1B, 5A sama 5B itu tuh tidak terjadi untuk KDSE sama F. Nah, pertanyaannya kalau KDSD boleh nggak? Nah, boleh tapi ada batasannya. Struktur yang reguler diasumsikan mempunyai distribusi inelastik yang seragam pada keseluruhan elemen sistem penahan gaya lateral. Pada irregularitas vertikal tipe 4 dan 5, ada kemungkinan terjadi konsentrasi lokal yang berlebihan dari deformasi inelastik yang disebabkan penyaluran gaya yang irreguler seperti weak story. Untuk kasus demikian, peraturan atau code menentukan adanya tambahan perkuatan untuk menanggulangi defisiensi struktur pada KDS tertentu. Untuk struktur dengan irregularitas vertikal 5B, ditentukan limit ketinggian gedung untuk seluruh KDS, kecuali KDS tipe A. Oke, jadi untuk yang 5B juga, kan kalau KDSE sama F haram hukumnya ya. Tapi kalau misalkan 5B, KDSD berarti masih boleh. Nah, tapi ini ya, ada limit ketinggian gedung. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, seperti biasa, kalau membaca deskripsi dari SNI-nya mungkin terlihat kompleks, kan? Ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak didefinisikan ada jika terdapat satu tingkat yang kekakuan lateralnya kurang dari 70% kekakuan lateral tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata tingkat di atasnya. Nah, jadi deskripsinya terlihat sangat rumit gitu ya. Jadi eh, apa ya, instead of apa the text ya, I add the picture ya. Nih jadi apa ya, mungkin gini-gini.
Ini ini tuh merepresentasikan penjelasan ini ya. Jadi kalau lantai A ya, lantai A itu punya stiffness kurang dari 70%-nya B. Jadi maksudnya adalah differences-nya itu tuh more than 30% gitu loh. Jadi pokoknya makanya memang kekakuan tuh kalau bisa tuh mirip-mirip gitu sebenarnya tuh. Tapi kita dibolehin nih sampai 30%, beda 30% gitu boleh ya. Nah, tapi kalau lewat ya udah, berarti kan kena yang A kurang dari 70% ini kan. Nah, atau satunya, atau tuh berarti salah satu kejadian berarti apa namanya? Tidak beraturan terjadi gitu ya. Atau ini jadi A kurang dari 80% penjumlah 80% average ya, average value dari tiga lantai di atasnya gitu. Jadi A itu beda 20% berarti gitu ya daripada average tiga lantai di atasnya. Nah, ini tuh kalau misalkan 10 lantai cek terus ya. Jadi misalkan 10 lantai berarti cek dua juga lantai 2 terhadap lantai 3 harus kurang dari eh ya harus apa harus eh, terjadi ketidakberaturan itu kalau kalau kurang dari 70%. Jadi lantai 2 sama lantai 3 ya. Terus lantai 2 bandingin 3 di atasnya juga. Jadi apa? 3, 4, 5. Nah, gitu ya di rata-rata. Terus nanti lantai 3 juga digituin. Lantai 3 bandingin sama lantai 4. Terus lantai 3 bandingin sama 4, 5, 6 gitu ya. Terus lantai 5 gitu terus ya. Jadi ini tuh harus dicek tiap lantai gitu ya. Kalau ada satu lantai aja mengalami ketidakberaturan berarti ya dianggap satu gedung itu memang punya ketidakberaturan gitu ya. Jadi apa ini penaltinya harus dilakukan. Nah, ini kelihatan ya, penalti yang haram dilakukan ini kan penalti yang haram dilakukan ini kan si ini kan, terus si ini sama si ini. Nah, kan 1B, 5A sama 5B. Ini kan 1B, 5A sama 5B. Jadi itu haram dilakukan, harus direvisi ya. Tetapi kalau yang lainnya kayak tabel 16, 7333, 7334, 7332, nah itu masih boleh. Jadi apa masih boleh gedungnya punya tidak beraturan, tetapi kita melakukan treatment tambahan gitu aja ya. Nah, oke, jadi 1A kayak gitu ya. Nah, 1B ini lebih ini lagi kan namanya juga berlebihan ya. Jadi batasnya lebih longgar. Nah, jadi untuk yang berlebihan A itu harus kurang dari 60%-nya B. Ya, jadi untuk ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak berlebihan itu A-nya harus kurang dari 60% B. Jadi A-nya beda sampai 40% ya berarti kan. Terus A-nya juga beda sampai 70% lebih dari average tiga tingkat di atasnya gitu ya. Jadi karena dia apa tadi ketidakberaturan berlebihan ya. Jadi ya batasnya lebih apa ya? Lebih 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 loss gitu karena kan berlebihan ya. Jadi bedanya sampai 40% itu dibilang berlebihan gitu. Terus ketidakberaturan massa ini ya 150% massa efektif. Nah ini kalau digambarin kayak gini nih, di struknya tuh yang pentol korek itu yang ya ini sate karena MDOF ya. Jadi kalau ada satu massa lantai aja dibandingin di atasnya di bawahnya dibandingin semuanya digituin, itu beda 50% aja. Itu berarti punya ketidakberaturan massa. Jadi A bandingin ke B bandingin ke C bandingin ke D, pokoknya bandingin ke tingkat adjacent-nya, tingkat apa ya, tingkat terdekatnya gitulah, yang bersebelahan gitu ya. Terus kalau nomor 4 itu gambarnya ilustrasinya kayak gini ya. Jadi apa ada pergeseran arah bidang elemen pemikul gaya lateral lebih besar di panjang elemen itu.
atau terdapat reduksi kekakuan elemen pemikul. Jadi L1 lebih besar dari L. Terus ketidakberaturan tingkat lemah akibat diskontinuitas pada kekakuan lateral tingkat. Nah, jadi kalau apa ini ya ada yang kelewat. Jadi ketidakberaturan nomor 3 itu gambar di sini. Itu eh, kalau ada apa ya perubahan dimensi dari ini yang misalkan awalnya itu solid tertutup sepanjang X tapi yang lantai atas cuma Y. Nah, kalau ada apa dimensi horizontal sistem psikogeosesmik di seberang tingkat lebih dari 130%. Jadi beda 30% aja. Itu udah dikatakan punya ketidakberaturan vertikal nomor 3. Nah, ya. Oke, nah untuk nomor 5 itu membandingkan shear strength. Jadi kalau apa? Jadi ini kan tiap lantai punya shear shear story ya. Jadi tiap lantai punya kekuatan geser. Nah, tiap kekuatan geser tiap lantai itu F story gitu ya. Itu kalau beda 20% aja ya, dia masuk ke baturan 5A. Nah, kalau beda 35% gitu ya, itu berarti dia masuk ke beraturan tingkat lemah berlebihan gitu. Oke, jadi apa pahami aja coba gambarnya gitu sehingga apa eh, bisa menggambarkan kata-kata yang ada di SN ini ya di tabel ini. Ini kalau gambarnya nggak ada di SN ya. Nah, ini contoh pengecekan irregularitas vertikal tipe 1A dan 1B. Diketahui suatu gedung struktur beton bertulang jenis special moment resisting frame bertingkat 5 dengan KDSD seperti pada gambar berikut. Gaya lateral Fx didasarkan pada persamaan 12,8,11. Nah, jadi ceritanya ini 5 lantai ya, 5 lantai. Terus ada F1, F2, F3, F4, terus ada FT plus 5 kayak gitu. Terus apa dia kan sway ya, dia sway. Sway-nya itu bentuknya kayak gini. Sway-nya bentuknya kayak gini. Terus landutan tiap lantainya dicatat. Lantai 1 18, 2 27, 3 7, 4 4 5 1. Jarak antar lantai 3 meter. Apakah irregularitas vertikal tipe 1A dari tabel 1232 stiffness soft story irregularity terjadi pada tingkat 1? Ada dua pengujian yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah struktur memenuhi irregularitas vertikal tipe 1A, stiffness soft story irregularity. 1. Lateral story stiffness kurang dari 70% dari tingkat di atasnya, atau dapat juga ditulis jika 70% dari delta 1E dibagi ketinggian lantai 1 lebih besar dari delta lantai 2E elastik ini yaitu dikurangi delta lantai 1E dibagi tingginya lantai 2. Atau, gitu ya kan memang ada dua ya, lateral story stiffness kurang dari 80% dari kekakuan rata-rata average stiffness dari 3 tingkat di atasnya. Atau dapat ditulis, jika 80% delta lantai 1E dibagi ketinggian lantai 1 lebih besar dari sepertiga delta lantai 2E dikurangi delta lantai 1E per tinggi lantai 2 ditambah delta 3E dikurangi delta 2E per tinggi lantai 3 ditambah delta lantai 4E dikurangi delta lantai 3E per ketinggian lantai 4. Jika kekakuan tingkat yang terjadi memenuhi salah satu dari dua kriteria tersebut di atas, maka struktur dinyatakan mengalami soft story dan modal analisis 12.9 dibutuhkan sesuai tabel 1261. Oke, jadi kayak gini itu adalah penalti yang dipersyaratkan gitu ya. Hitung story drift ratio. Delta 1 per H1 sama dengan
delta segitiga ya, delta segitiga 1/H1. Pokoknya segitiga itu neto ya, segitiga itu neto, neto untuk lantai itu gitu kan. Nah, kebetulan karena lantai 1 itu bawahnya terjepit, makanya dia nggak dikurangi kan, langsung aja delta kecil lantai 1 elastis dibagi ketinggiannya. Nah, cuma kalau lantai 2 ke atas, jangan lupa dikurangi delta lantai di bawahnya kayak gini. Itu ya, nanti jadi delta segitiga gitu kan. Nah, dibagi ketinggian lantai tersebut. Ya udah nih, ini angka-angkanya. Nah, sepertiganya adalah 0,00287. Periksa apakah dipenuhi kriteria 70% delta 1E per H1 lebih besar dari delta 2E dikurangi delta 1E per H2. Nah, 70%-nya itu 0,0035 lebih besar dari 0,03. Oh, berarti fix dia punya ketidakberaturan soft story ya. Uraian 70% dari soft story tingkat pertama lebih besar dari story drift tingkat kedua atau sebagai alternatif dapat juga ditulis 0,005 lebih besar dari 0,003 dikali 1,3 sama dengan 0,039. Jadi soft story. Juga perlu dicatat bahwa irregularitas struktur tipe 1A, 1B, atau 2 pada tabel 1232 tidak diterapkan di mana tidak ada story drift rasio akibat gaya lateral rencana lebih besar dari 130% dari story drift rasio tingkat di atas berikutnya. 12322 exception 1. Nah, kita udah ngecek yang ini ya. Eh, kita mau ngecek juga yang ini. Periksa apakah dipenuhi kriteria nomor 2 ya 80% delta 1E per H1 lebih besar dari sepertiga delta 2E dikurangi delta 1E dibagi ketinggian 2 ditambah delta 3E dikurangi delta 2E dibagi ketinggian 3 ditambah delta 4E dikurangi delta 3E dibagi ketinggian 4. 0,8 dari delta 1E per ketinggian itu adalah 0,04 itu lebih besar dari 0,00287. Nah, ini berarti baik baik batasan pertama maupun batasan kedua states that gitu ya. Jelas-jelas gedung kita soft story 1A gitu kan. Nah, gimana untuk 1B-nya? Ya, 1B itu ini ya, lihatnya yang gambar yang ini nih, bedanya sampai 40% antar antar lantainya itu, terus sampai 30% antar average 3 lantai di atasnya. Periksa untuk kondisi ekstrim soft story, struktur irregularitas vertikal tipe 1B. 60% dari delta 1E dibagi H1 sama dengan 0,6 kali 0,005 gitu ya. Itu hasilnya 0,003. Oh, kurang dari 0,03. Oke, ternyata ya. Nah, gimana pakai syarat yang 3 lantai di atasnya? Itu 70% ya, nya itu adalah 0,035. 3 lantai di atasnya, tadi kan udah dihitung di sini nih, ini kan 0,00287. Nah, ternyata lebih nih. Nah, berarti syarat pertama bilangnya nggak apa-apa ya, apa lolos, syarat kedua kena nih. Gimana ya? Kena gitu. Jadi, apa, kan OR. Jadi, jelas-jelas gedung kita itu mengalami ketidakberaturan ekstrim soft story 1B. Perhatikan tabel 1232 untuk ekstrim soft story tipe 1B 12331 gedung termasuk KDSD dan diperbolehkan. Untuk struktur KDSE dan F yang termasuk pada irregularitas vertikal tipe 1B tidak diizinkan. Nah, ini tadi juga udah dibahas ya, apa haram hukumnya nih gitu. Nah, kayak gini cara pengecekannya, jadi harus dicek tiap lantai. Sekali lagi, kalau apa ada 10 lantai, ini harus dicek terus ya tiap lantainya. 6-nya dicek, 6, 7, 8 gitu aja terus. 9 gitu ya. Ini eh, ini cek
dari 80% sama 70%. Nah, sama ini tuh antar lantainya ya, antar lantainya. Antar lantainya nggak boleh beda 80% kan? Antar lantainya nggak boleh beda 70%. Antar tiga lantai di atasnya nggak boleh beda 80%. Jadi antar lantainya nggak boleh beda sama ini. Terus tiga lantai di atasnya nggak boleh beda sama ini. Ini sama ini ya. Ini nih. Set, set. Nah gitu. Either salah satu apa namanya yes gitu ya, salah satu lewat itu berarti di sini harus yes gitu ya. Nah, terus yang satu B itu beda angkanya doang, jadi 70% sama 60%. Jadi ini bandingin sama ini gitu kan. Yang ini bandingin sama yang ini gitu. Nah, salah satu terjadi, jadi ini ya, salah satu ini pembanding A, pembanding B gitu kayak pokoknya apa salah satu kejadian either A or B gitu ya, itu yes gitu. Irregularitas vertikal tipe 2 diketahui gedung perkantoran 5 lantai jenis special moment frame mengandung peralatan instalasi utilitas yang sangat berat pada lantai 2. Pembebanan dan distribusi beban pada lantai seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Tentukan apakah struktur termasuk pada irregularitas vertikal tipe 2 weight mass irregularity. Nah, jadi apa? Ini cerita ada struktur, lalu kita tahu di lantai 3 dia beratnya beda sendiri kan, beda 30 ton nih. Nah, kita mau lihat apakah dia masuk irregularitas vertikal tipe 2. Struktur irregularitas vertikal tipe 2 terjadi bila massa efektif mass pada setiap lantai lebih dari 150% dari massa efektif dari lantai-lantai yang berbatasan dengan lantai yang ditinjau. Persyaratan ini tidak berlaku terhadap lantai atap jika lantai atap tersebut lebih ringan dibandingkan dengan lantai di bawahnya. Sebaliknya, persyaratan berlaku bila lantai atap lebih berat dari lantai di bawahnya. Periksa efektif mass dari lantai 2 dibandingkan dengan efektif mass pada lantai 1 dan lantai 3. Jadi pokoknya adjacent story ya. Jadi story bersebelahnya. Story yang bersebelahan atau story tepat di sebelahnya. Jadi satu ya dibandingin sama 2 sama 3. Nah, pada lantai 1,5 dari W1 itu 76. Kalau lantai 3 itu 82,5. Nah, lantai 2 itu 85. Nah, jadi jelas-jelas ya gedung kita itu punya irregularitas vertikal tipe 2. Irregularitas vertikal tipe 3 diketahui suatu gedung 5 lantai, sistem struktur penahan gaya lateral berupa special moment frame mempunyai setback sejarak 7,5 meter pada lantai 3, 4, dan 5 seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, jadi ini ya ada setback kayak gini dari apa namanya dari desain arsitekturnya juga gitu, misalkan pengen berhenti gitu kan sampai lantai 2 si kolom 5 itu, jadi setbacknya 7,5 meter. Tentukan apakah struktur termasuk pada irregularitas vertikal tipe 3 atau vertical geometric irregularity. Jawaban, struktur termasuk vertikal geometric irregularity tipe 3 bila dimensi horizontal dari sistem struktur penahan gaya lateral pada setiap lantai lebih besar 130% dari dimensi horizontal lantai yang berbatasan. Catatan, bangunan penthouse tidak termasuk pada ketentuan ini. Pada contoh ini, rasio dari lantai 2 terhadap lantai 3 adalah ya, jadi lebar lantai 2 30, terus habis itu kan setback 7,5 tuh. Jadi ya 30 per 2,5, 1,33. 133% itu lebih dari 130%, sehingga irregularitas vertikal tipe 3 terjadi, gitu kan. Irregularitas vertikal tipe 4. Diketahui suatu struktur gedung beton bertulang seperti tergambar. Shear wall antara sumbu A dan B offset
dari shear wall antara sumbu C dan D. Seluruh struktur merupakan struktur penahan gaya lateral. Tentukan apakah struktur termasuk pada irregularitas vertikal tipe 4 in plane discontinuity. Nah, jadi ada struktur ya kayak gini, ada shear wall dari lantai 2 sampai lantai 5. Nah, tapi di as AB. Nah, buat lantai 1 sama 2 shear wall-nya di as CD. Jadi ada offset ya antar apa shear wall lantai 1 2 sama lantai 2 1 2 sama above 2 gitu lah ya. Nah, struktur termasuk vertikal geometric irregularity tipe 4 in-plane discontinuity bila suatu in-plane elemen dari suatu struktur penahan gaya lateral mengalami offset lebih panjang dari elemen tersebut. Pada contoh ini, shear wall antara sumbu A dan sumbu B offset sejauh 15 meter dari tepi kiri shear wall sebelah bawahnya yang terletak antara sumbu C dan D. Offset sejauh 15 meter ini lebih besar dari offset elemen wall yang panjangnya 7,5 meter. Kesimpulan irregularitas vertikal tipe 4 in plane discontinuity terjadi. Nah, jadi kalau offsetnya itu melebihi panjang dari elemen tersebut gitu ya. Jadi elemen tersebut itu 7,5, offsetnya itu segini 15. Jadi ya gedung kita jelas-jelas irregularitas vertikal tipe 4 gitu. Nah, ini adalah apa irregularitas terakhir di vertikal. Pertama-tama yang tipe 5A ya. Diketahui suatu gedung struktur beton bertulang dari jenis bearing wall dengan konfigurasi dinding seperti tergambar di bawah ini. Seluruh dinding adalah identik dan masing-masing dinding memberikan kontribusi geser. Kuat geser nominal Vn dihitung mengikuti ketentuan bab 19 dan Vm kuat geser sesuai pengembangan dari kuat lentur nominal fractional strength yang dihitung menurut bab 19. Catatan VM ini tidak terdapat pada ACI code. Nah, jadi ada gedung kayak gini, terus apa kelihatan apa ya bukaannya, jadi punya pintu-pintu terus beda-beda gitu loh. Ada yang fully ketutup gini, terus ada gini gitu ya. Terus ada juga yang ngebuka gini, ya gitu lah. Nah, oh ya ini dinomorin pirnya. Jadi pir 1 itu punya kapasitas segini, pir 2 segini, pir 3 segini, pir 4 segini, pir 5 segini. Nah ini kebetulan ya ini 4 lagi sebenarnya, ini 5 lagi, tapi kan sama jadi ya dihitungnya sekali. Apakah struktur termasuk pada irregularitas vertikal tipe 5A, discontinuity, incapacity, weak story? Struktur termasuk vertikal geometric irregularity type 5A bila story strength lebih kecil dari 80% dari tingkat di atasnya. Story strength adalah total strength dari seluruh elemen penahan gaya seismik pada area yang ditinjau. Perhitungan story strength didasarkan pada nilai terkecil antara Vn dan Vm untuk masing-masing dinding atau pier. Story strength tingkat 1 itu 10 tambah 15 tambah 5, 30 ton. Story strength tingkat 2, 40, 45 ton gitu ya. Ya, jadi bayangin ini ya, kalian mau ngegeser di sini, kan kalian harus ngalahin apa namanya kapasitas wall 1, wall 2, sama wall 3. Ya, maksudnya pier 1, pier 2, sama pier 3 ya. Nah, jadi apa ini aja ya, ini adalah kapasitas si pirnya. Nah, ini ambil terkecil. Jadi kan ini, ini, ini ya, terus ini. Nah, karena lantai 1 plus 2 plus 3 berarti ya 10 tambah 15 tambah 5. Untuk lantai 2 bandingin aja berarti harus ngalahin pir 4 sama pir 5. Berarti ya 40 tambah 5. Nah, kalau lantai 3 berarti ya 4 tambah 5 juga gitu ya. Jadi kayak gini, ini adalah kekuatan kekuatan apa namanya?
tingkat gitu ya. Shear story biasanya sih. Periksa apakah story strength tingkat 1 kurang dari 80% story strength tingkat 2. Story strength tingkat 1 30, 80% lantai 2 itu 36. Oh, jadi i- mau nggak mau ini ya kena ya irregularitas vertikal tipe 5A. Kena nih. Periksa apakah story strength tingkat 1 kurang dari 65%, story strength tingkat 2. Ternyata nggak kurang dari ya, lebih dari. Jadi 5B nggak kena. Jadi tapi ini deket ya. Tapi nggak kena. Jadi dia kenanya 5A. Kesimpulan, irregularitas vertikal ke 5B tidak terpenuhi. Jadi ya berarti bisa dikatakan gedung ini adalah irregularitas vertikal tipe 5A aja gitu. Nah ini sekali lagi harus dicek semua lantai ya. Jadi kalau misalkan ada 10 lantai ya dicek terus sampai 10-10-nya. Irregularitas vertikal tipe 5A dan 5B. Diketahui suatu gedung struktur baja 5 lantai dari jenis Special Moment Resisting Frame, SRPMK ya. Struktur baja terdiri dari balok dan kolom dengan strength properties sebagai berikut. Ya, jadi ini ada apa? Ada beda contoh ya. Ini adalah murni SRPMK. Kalau tadi itu ada sirwalnya. Jadi kayak gini nih. Nah, di sini kalau apa SRPMK. Balok-balok pada lantai 1 dan 2 itu momen nominalnya sampai leleh ZFY gitu ya 340 kilonewton meter, dan kolom-kolom pada sumbu B dan C untuk kedua lantai 1 dan 2 MN kolom itu 340 kilonewton meter pada kondisi beban aksial 1,2 PD tambah 0,5 PL. Column base connection pada grade didasarkan pada grade beam strength. Itu momen nominal GB itu 136 kilonewton meter. Selanjutnya, hanya sebagai ilustrasi saja, bila kolom diizinkan direncanakan berdasarkan strong beam weak column. Apakah struktur termasuk pada irregularitas vertikal tipe 5A, discontinuity incapacity weak story pada tingkat 1? 1. Tentukan story strength tingkat 1. 2. Tentukan story strength tingkat 2. Tentukan apakah kondisi weak story terjadi pada tingkat 1. Nah, jadi pertanyaannya kebetulan cuma nanyain tingkat 1. Tapi sekali lagi, nanti kalau di proyek Pak aslinya, semua lantai harus dicek. Ya. Struktur termasuk vertical geometric irregularity tipe 5A bila story strength lebih kecil dari 80% dari tingkat di atasnya, dan jika terjadi lebih kecil dari 65%, maka kondisinya disebut extreme weak story. Irregularitas vertikal tipe 5B. Story strength adalah total strength dari seluruh elemen penahan gaya seismik pada arah yang ditinjau. 1. Tentukan story strength tingkat 1. Kolom A dan D harus diperiksa terhadap kondisi strong kolom weak beam. Nah, kolom A sama D ya. Ya ini ya, kolom A sama D. Ya, jadi kebetulan kolom kolom A sama D ini ketemu baloknya bentuknya T. Jadi ya ini nih. Itu ya. Itu kayak gini. Itu apa? Dua dua momen ya di atas sama di bawah di atas sama di bawah gitu kan. Itu adalah punyanya momen. Salah, punyanya kolom. Dua momen punyanya kolom sama ini adalah momen punyanya balok. Nah, dua momen punyanya kolom itu 542 lebih besar dari momen punyanya balok. Strong kolom big pin terpenuhi. Ya, ini bagus berarti ya, strong kolom big pin terpenuhi. Selanjutnya, tentukan gaya geser pada masing-masing kolom. Momen kapasitas dari balok itu 340 dibagi 2, itu adalah 170. Umpama tinggi balok 600, maka tinggi bersih kolom tingkat 1 3,6 meter. Oke, jadi ini tuh adalah kolom si lantai tadi ya, kolom A sama D, A sama D, ya. Di atasnya itu kan si balok ini ya,
gitu. Nah, momen kapasitas dari balok yang tadi itu 340 bagi 2 itu 170. Terus ini tuh momen fondasi, ya itu 136. Nah, ini ya, momen fondasi 136. Jadi ini tuh statika gitu. Jadi apa? Jadi gini ya, ini tuh akibat si apa namanya tadi balok-balok gitu ya. Terus kan 170, terus yang di bawah itu 136. Nah, ini tuh statika. Jadi apa kalau ada momen atas, momen bawah, terus ada ketinggian gitu, kita bisa ngitung V-nya gitu pakai sigma momen gitu. Nah, jadi karena tinggi baloknya 600, jadi tinggi bersih. Jadi ini tuh L-nya L bersih ya. Kalau L kotor, nah L kotor 4,2 nih. Nah, karena tinggi balok 600 berarti L bersihnya 3,6. Nah, jadi momen atas ditambah momen bawah dibagi tinggi bersih. Nah, itu adalah geser. Nah, ini adalah statika gitu kan. Itu dapatnya 85 kilonewton. Periksa kolom B dan C terhadap kondisi strong kolom big beam. Nah, ini tuh gantian cek kolom yang B sama C. Ini kolom B sama C itu kolom yang tengah-tengah. B sama C gitu ya. Jadi bentuknya positif atau positif. Kita cek strong kolom big beam-nya. Kayak gini ya, dicomot gitu. Dua, dua kolom ada sama dua balok ada. Nah, ini jumlahin aja kan. Nah, ternyata strong column weak beam tidak terpenuhi. Jadinya strong beam weak column. Nah, ini sebenarnya jelek ya gitu. Terus untuk perhitungan gesernya, nah ini di sini 271, di sini pondasi 136, sehingga momen atas sama momen bawah dibagi tinggi bersih dapatnya segini ya 113. Nah, story strength tingkat 1 adalah VA tambah VB tambah VC tambah VD. Jadi ya VA sama VB itu tadi 85, VC sama VD ini 113. Jadi dijumlahin semua karena kan lantai satu kan itu ya harus ngalahin kolom lantai satu, kolom lantai dua, kolom lantai tiga, kolom lantai empat gitu. Maksudnya salah. Kalau ini semua kolom lantai satu, tapi harus ngalahin kolom nomor satu, ya kolom A, kolom B, sama kolom C, sama kolom D gitu. Kan di satu lantai. Jadi anggap ini ada gaya gini loh. Terus kan kalian mau bikin sway, harus ngalahin kolom A, kolom B, kolom C, kolom D gitu. Makanya jumlahin kan, ingetin struknya lagi ya. 396 kilonewton. Terus tentukan story strength tingkat 2. Kolom A sama D harus diperiksa terhadap kondisi. Nah, oke. Selanjutnya itu tadi lantai 1 dicatat. Selanjutnya kita hitung juga untuk lantai 2. Nah, lantai 2 ya gitu juga ya. Kolom A sama D dicari. Ternyata dia SCWB-nya oke, mantap lah ya. Nah, terus gaya gesernya adalah 113,33 kilonewton. Nah, untuk kolom BC ini yang tengah ya, bentuknya joinnya positif, maksudnya kayak tak nilai plus gitu. Nah, ternyata SCWB-nya sekali lagi tidak terpenuhi, jadi yang ada adalah strong beam weak column. Ini kan jelek ya. Nah, terus gaya gesernya 180,77. Jadi kalau kita jumlahin untuk lantai 2, gaya gesernya itu 588,2. Nah, karena kita udah punya lantai 1 sampai lantai 2, kan kita bisa membandingkan mereka. Ternyata story strength lantai 1 itu kurang dari 80%-nya story strength lantai 2. Jadi ya kondisi weak story nih. Jadi terjadi ketidakberaturan tingkat lunak gitu. Nah, ini adalah apa ya rangkuman penalti-penalti sebenarnya ya. Jadi ini tuh adalah rangkuman dari ini ya penalti yang ini nih untuk yang vertikal sama penalti yang ini untuk yang horizontal.
Nah, kalau di apa ya, diresumekan terus disimplifikasi gitu ya, itu tuh jadinya tabel ini sebenarnya. Ya, jadi kelihatan kalau KDSD irregularity-nya 5B atau KDSEF irregularity-nya apa 1B horizontal sama vertikal 1B 5A 5B ini not permitted. Jadi haram hukumnya terjadi. Jadi nggak boleh ya KDSD vertikal 5B. KDSEF horizontal 1B vertikal 1B 5A 5B itu haram hukumnya. Nah, terus kalau vertikal 5B KDSB atau C gitu, tingginya dibatasin 2 tingkat atau 30 feet. Terus kalau KDSB sampai F terjadi irregularity tipe 4 horizontal sama vertikal 4, design supporting members and their connection to resist load combination with overstrength factor of 12/3. Jadi supporting member sama apa namanya sambungannya harus gayanya tuh waktu ngedesain harus kita tingkatkan pakai Omega Sub-Zero gitu. Itu adalah penalti dalam tanda kutip apa sih pajak bukan pajak ya apa sih denda yang harus dibayar. Denda yang harus dibayar karena punya ketidakberaturan ini. Jadi boleh sih boleh tapi harus ngelakuin treatment tambahan gitu ya. Terus untuk horizontal irregularity tipe 1A, 1B, 2, 3, 4 sama vertikal tipe 4 gitu ya di KDSDF. Horizontal 1A, 1B, 2, 3, 4, vertikal 4. Design forces determined by 12, 10, 11 shall be increased by 1,25 for a connection of diaphragms to vertical elements and to collectors, and B for collectors and their connection, including connection of collector to vertical element of SFRS. Nah, jadi gayanya ditingkatkan 25%. Itulah dalam tanda kutip harga yang harus dibayar karena punya ketidakberaturan. Ya, kira-kira gitulah ya. Kira-kira itulah efek dari ketidakberaturan kita. Jadi ya, apa ya, memang seperti itu adanya. Jadi kita tuh apa untuk tahan gempa ada performa-performa yang jelek kalau punya ketidakberaturan tertentu. Ada yang bisa dimaafkan, tapi bayar denda itu ya tabel ini. Ada juga yang tidak termaafkan sehingga teman-teman harus merevisi strukturnya, ya either strukturnya atau mungkin bisa lobby arsiteknya gitu. Pokoknya intinya apa nggak boleh banget ada ketidakberaturan horizontal 1B atau vertikal 1B 5A 5B untuk KDSE atau F, dan nggak boleh banget ada vertikal irregularity tipe 5B untuk KDSD gitu ceritanya ya. Seperti itu ketidakberaturan.